Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, tugas Al-Islam yang berjudul Etika, Moral, dan Akhlak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Ingin Sutrisno Putri. Nama saya Echa Aulia Putri Abdillah. Nama saya Rohmatun Nazila. Nama saya Heni Susanti. Nama saya Sanggita Galuh Prameswari. Nama saya Sabita Salsabila. Pengertian etika, akhlak, dan moral. Pengertian akhlak secara bahasa bentuk jamak dari akhlak adalah huluk, yang memiliki arti, tingkah laku, perangai, dan tabiat secara istilah. Akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik. Juga dan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Kata akhlak juga disebutkan dalam firman Allah. Akhlak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akhlak karimah dan akhlak mazmumah. Yang pertama, akhlak karimah. Akhlak karimah yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang terpuji. Akhlak yang baik dan terpuji adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya, 1. Berbakti kepada orang tua. Yang kedua, sopan terhadap guru. Yang ketiga, bersikap baik kepada saudara. 2. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah merupakan lawan kata dari akhlakul karimah, yaitu mempunyai arti akhlak yang tidak terpuji. Sedangkan akhlakul karimah yaitu sikap atau sifat yang berlaku sebaliknya. Jadi ketika kita melakukan akhlakul karimah, maka kita melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlakul mazmumah adalah mempunyai sifat atau sikap yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk sikap akhlakul mazmumah: 1. Sombong, 2. Suudzon, 3. hasad atau dengki, 4. ria, 5. Hubungan tasyaruf dengan akhlak. Tasyaruf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan dengan cara mensucikan hati sesuci-sucinya. Orang yang suci hatinya akan tercermin dalam air muka dan perilaku yang baik, ataupun yang disebut dengan mahmudah. Akhlak yang baik sebenarnya merupakan gambaran dari hati yang suci, sebaiknya akhlak yang buruk merupakan gambaran dari hati yang busuk. Dengan demikian, agar seorang mukmin memiliki akhlak yang baik adalah dengan mengamalkan tasyawuf secara sistematis. B. Pengertian akhlak, moral, dan etika. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu yang menjadi standar baik dan buruknya adalah akal manusia. Karakteristik etika dalam Islam. Berbeda dengan etika filsafat, etika Islam mempunyai karakteristik tersendiri. Contohnya, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan kepada hukum Allah. Etika Islam bersifat Moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Fungsi dan tujuan moral adalah secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman, nilai-nilai, dan norma. Baiklah, selanjutnya yaitu aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran agama Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim di bawah ini. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah dan beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Zikir atau
Zikir artinya mengingat Allah, di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Zikir adalah suatu kewajiban. Dengan berzikir hati menjadi tenteram. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah inti dari ibadah. Orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong karena tidak mau mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan gambaran dari sikap sabar dan kerja keras yang sesungguhnya dalam pelaksanaan yang diharapkan gagal dari harapan semestinya, sehingga ia mampu menerima dan lapang dada. Akhlak terhadap Rasul. 1. Mengikuti atau menjalankan sunnah Rasul, mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan, atau juga tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. 2. Bersolawat kepada Rasul, mengucapkan puji-puji kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Tuhan beserta para malaikatnya semua memberikan sholawat kepada Nabi. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, sikap sabar, sikap syukur, dan tawadu. Sikap sabar adalah menahan amarah dan nafsu yang pada dasarnya bersifat negatif. Dan sikap bersyukur dalam keseharian kadang atau bahkan sering kali kita lupakan untuk bersyukur atau mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, sikap tawadu. Tawadu atau rendah hati merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat Islam membersihkan tawadu, karena tawadu merupakan salah satu akhlak terpuji. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Akhlak terhadap sesama makhluk. Tafakkur, berpikir. Salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya, bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Memanfaatkan alam. Kedudukan manusia di bumi ini bukanlah sebagai penguasa yang sewenang-wenang, tetapi sebagai khalifah yang mengemban amanat Allah. Karena itu, segala pemanfaatan manusia atas bumi ini harus dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan. Sebab Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Begitu pentingnya akhlak bagi setiap umat muslim dalam membentengi kaidahnya dalam Islam. Karena seorang muslim membentengi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka sama saja ia menjaga dan membentengi akidahnya dari hal-hal yang buruk yang masuk kepada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.